Hai, selamat berjumpa kembali dengan Serpi Film. Kali ini kami akan mengulas alur cerita yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu The SpongeBob Movie Sponge on the Run yang rilis pada tahun 2020. Film ini datang berdasarkan serial animasi televisi SpongeBob SquarePants. Film ini mendapat nilai 6 dari 1 sampai 10 menurut IMDb. Baiklah, mari kita simak alur ceritanya. Intro dulu dong bang. Bikini Bottom. Di sini terdapat Mr. Krab pecinta uang, Patrick, Squidward, Plankton, Sandy sang ilmuwan langka, dan tokoh utama kita, SpongeBob dengan siput peliharaannya, Gary. Film dibuka dengan kehidupan di Bikini Bottom. Pagi yang indah dengan tingkah konyol SpongeBob dan Patrick yang saling sapa. Serta Squidward yang selalu terganggu. Seperti biasa, SpongeBob pergi ke tempat kerja meninggalkan Gary sendiri. Begitu pula Squidward yang selalu merasa bosan. Mr. Krab keluar kantor. Ia memberi perintah. Petualangan mencari uang pun dimulai. Krusty Krab dibuka. Di tempat lain, Plankton yang mengawasi untuk rencana kejahatan mencuri formula Krabby Patty yang ke-3087 dari kegagalan, dan terpampang pula daftar kenangan kegagalannya. Karen, sang istri komputer, mengatakan, "Bukan Mr. Krab yang menggagalkan rencanamu, tapi SpongeBob, si bodoh yang pintar." Plankton mengelak, "Omong kosong, Mr. Krab lah yang menggagalkannya." Kembali ke Krusty Krab. Terlihat juru masak kita yang melayani pembeli, dan si Squid yang tak peduli. Kemudian Sandy datang menyapa Sponge dan menemui Mr. Krab. Ia memperkenalkan teknologi baru kepada Mr. Krab. Krab awalnya menolak, menganggap itu mahal. Lalu Sandy berkata, Poto tidak memerlukan gaji. Mr. Krab yang mendengarnya menerima dengan senang hati. Sandy kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Otto lalu berkata kepada Mr. Krab, "Kau dipecat, atau aku akan memanggil keamanan." Krab yang menyadari itu terlihat kesal. Kemudian ia membawa dan melempar Otto ke tempat sampah Plankton, karena sampahnya berbayar $5 untuk setiap daur ulang elektronik. Plankton dan Karen yang mendengar suara dari luar lalu bergegas melihatnya. Karen menganggap Otto lucu, kemudian ia memungutnya, sementara Plankton menolak hal itu, tapi Karen tak peduli. Malam pun tiba. Krusty Krab tutup. Seperti biasa, SpongeBob membersihkan dapur terlebih dahulu sebelum pulang. Singkat cerita, setelah SpongeBob terlihat pulang, Plankton muncul untuk melancarkan aksinya mencuri formula Krabby Patty. Ia kemudian berhasil mendapat formulanya. Tiba-tiba SpongeBob kembali mencari kunci. Hal itu membuat Plankton kaget dan terjatuh ke penggorengan, sehingga ia gagal lagi. Plankton lalu teringat ucapan Karen bahwa masalahnya adalah SpongeBob. Sementara itu, di istana Raja Poseidon, ia memanggilkan selir. Keadaan awalnya tenang. Poseidon berkata, "Oh kan selir, kapan kau akan fokus pada hal penting, seperti perawatan wajahku?" Ketika Poseidon berkaca, ia menemukan kerutan di wajahnya. "Wajahku seperti alpukat lama yang dilupakan di lemari pendingin," ucap Poseidon. Kanselir yang mengetahui hal itu dengan sigap menyuruh pelayan untuk mengantarkan siput kerajaan. Poseidon lalu menempelkan siput tersebut di wajahnya. Namun siput itu tidak menghasilkan lendir dan menyuruh kanselir untuk mengganti yang baru. Kanselir lalu menyanggah, "Maaf tuan, populasi siput sudah habis." Mendengar hal itu, Poseidon marah dan melempar tombak trisulanya. Ia kemudian membuat keputusan akan memberikan imbalan bagi yang membawakan siput ke istana.
Kanselir dengan sigap lalu menulis The Great sayembara tersebut. Di Bikini Bottom, Plankton membaca sayembara itu. Ia kemudian mengingat Gary, lebih tepatnya untuk menyingkirkan SpongeBob. Di rumah nanas, SpongeBob terlihat baru pulang dari Krusty Krab. Ia tidak mendapati Gary. Saat kepulangannya, SpongeBob mulai panik, lalu menyebar brosur di seluruh kota Bikini Bottom. Ketika pulang, SpongeBob mendapati fotonya dan Gary. Melihat hal itu, masa kecil SpongeBob teringat kembali sejak pertemuan pertamanya dengan Gary. Dan hal itu membuat ia larut dalam kesedihan. Patrick yang mengetahui jika Gary hilang kemudian mendapat petunjuk dari lembaran sayembara Raja Poseidon. Mereka berdua memutuskan untuk berangkat ke sana, kota Atlantik yang hilang. Plankton yang sudah mengetahui keinginan SpongeBob untuk menyelamatkan Gary kemudian datang menyiapkan kendaraan perahu tua miliknya. Sementara itu, di Krusty Krab terlihat kemarahan warga yang kelaparan. Ketika Mr. Krab menuju dapur, ia tidak menemukan SpongeBob di sana. Keadaan mulai rusuh. Mr. Krab kemudian menyuruh Squid untuk ke dapur. Namun Squidward tidak mengetahui cara untuk memasak. Mengaktifkan kompor pemanggang meledak. Di tempat lain, SpongeBob dan Patrick sampai di sebuah kota. Lalu tiba-tiba sebuah semak kering menghantam mereka. Ia adalah Seth, sang penuntun jalan. Setelah itu Seth memberi koin keberanian untuk memenuhi tantangan pertama, yaitu masuk ke dalam bar untuk membebaskan jiwa para zombie. Tak lama, ada seseorang yang datang, pemimpin kru zombie, El Diablo. SpongeBob dan Patrick lalu tertangkap olehnya. Singkat cerita, dengan laser mata yang membakar kurungan, SpongeBob dan Patrick dapat keluar. Dan tak sengaja ketika SpongeBob dan Patrick membuka tirai jendela, El Diablo terbakar karenanya. Dan SpongeBob pun berhasil menyelamatkan jiwa para zombie. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Seth memberitahu keadaan Gary kepada mereka lewat jendela sementara. SpongeBob melihat ketika Gary dipegang oleh Poseidon. SpongeBob sangat panik karena jika Gary tak mengeluarkan lendir, nasibnya akan sama dengan siput-siput yang lain, dipaksa menjadi budak. Untungnya Gary dapat mengeluarkan lendir. Sementara itu, di restoran Krusty Krab mengalami kebangkrutan. Plankton kemudian muncul menemui Mr. Krab yang terlihat sangat lesu. Singkat cerita, Mr. Krab memberikan formula Krabby Patty dengan cuma-cuma. Plankton yang mendapatkannya tidak begitu senang karena tidak ada perlawanan seperti biasanya dari Mr. Krab. Berpindah di perjalanan SpongeBob dan Patrick yang sudah sampai di kota Atlantik. Sebelum masuk, Seth memperingati mereka supaya tidak tergiur di dalam kota itu karena dapat merusak tujuannya. Saat mereka masuk ke dalam, wow, sampai kemudian mereka bermain kasino dengan koin keberanian yang diberikan oleh Seth, dan tak disangka mereka menang. Uang mereka menjadi berlimpah. Tujuan menyelamatkan Gary dilupakan karena saking asiknya bermain. Hari sudah mulai berganti pagi. SpongeBob dan Patrick tertidur. Lalu Seth muncul untuk mengingatkan tujuan mereka datang ke sini. Untungnya mereka tertidur tepat di depan istana Poseidon. Singkat cerita, mereka lalu masuk ke sana menggunakan kendaraan yang entah dari mana. Tiba-tiba kendaraan itu hilang kendali sampai mereka masuk di panggung teater Raja Poseidon. Kemudian SpongeBob melihat Gary dibawa oleh Raja Poseidon. Ia dan Patrick lalu menghampirinya. SpongeBob meminta kepada Raja Poseidon untuk mengembalikan Gary. Namun Raja Poseidon menolak karena menganggap siput itu adalah Fred.
Akhirnya mereka berdua saling tarik-menarik, sampai kemudian Raja Poseidon menyuruh untuk menangkap mereka. Di tempat lain terlihat Sandy sedang mengunjungi rumah SpongeBob. Ketika ia masuk, rumah SpongeBob terlihat begitu berantakan dan tidak melihat keberadaannya. Sandy kemudian pergi menuju Krusty Krab. Ia langsung menanyakan kepada Mr. Krab terkait SpongeBob. Mr. Krab lalu berkata bahwa ia sendiri juga merindukan SpongeBob. Tak lama, siaran televisi menyala, memberitakan siaran langsung dari kota Atlantik terkait eksekusi dua tersangka, yaitu SpongeBob dan Patrick, yang mencoba untuk mengambil siput kerajaan. Eksekusi itu juga akan ada pertunjukan dari Kelpie, tokoh yang diidolakan Squidward. Akhirnya mereka berempat memutuskan pergi ke Atlantik, termasuk Plankton, yang ikut terlibat dengan alasan merasa pencurian formula terlalu mudah jika tidak ada SpongeBob. Perjalanan ke Atlantik pun dimulai. Lalu di sel tahanan, SpongeBob teringat mengenai koin keberanian. Ia tidak menemukannya di dalam saku celana. Akhirnya SpongeBob mengingat bahwa koin itu diberikan kepada Patrick dan digunakan untuk taruhan kasino. Namun Patrick tidak mau disalahkan karena SpongeBob yang menyuruhnya untuk taruhan. Singkat cerita, mereka saling beradu mulut dan Patrick yang terlihat kesal kemudian pergi untuk pindah sel tahanan di sebelah SpongeBob. Tak lama, Seks muncul kembali, berkata kepada SpongeBob bahwa koin itu hanya sebatas simbol. Keberanian yang sebenarnya ada dalam dirimu. Kemudian Seks pergi. Setelah itu kanselir dan pengawal datang. Lalu beralih, di mana Sandy dan yang lain tiba di Atlantik, tepat bersamaan dengan eksekusi yang akan berlangsung. Di panggung, ketika SpongeBob dan Patrick akan dieksekusi, Sandy kemudian muncul memberi kesaksian. Ia kemudian bercerita mengenai pertemuannya dengan SpongeBob di waktu kecil, di mana saat Sandy memiliki impian untuk menjadi ilmuwan, tidak ada yang peduli. Namun SpongeBob satu-satunya yang yakin bahwa ia bisa menjadi ilmuwan, sehingga membuat mereka berdua akhirnya berteman. Dan itu adalah alasan Sandy jika SpongeBob tidaklah jahat. Patrick kemudian juga bersaksi jika SpongeBob memang melanggar hukum dan kesalahan dia adalah karena memiliki tekad untuk menolong temannya. Patrick lalu bercerita di masa kecil ia adalah binatang laut yang kesepian. SpongeBob tiba-tiba muncul dan menawarkan diri untuk menjadi temannya. Dari atas, terlihat Squidward juga memberi kesaksian. Ia memang membenci SpongeBob. Namun Squidward memiliki kisah di waktu kecil, di mana saat ada lomba, ia sangat berambisi untuk mendapatkan penghargaannya. Sampai setelah selesai lomba, ternyata pemenangnya adalah SpongeBob dan Patrick. Squidward yang mengetahui hal itu kemudian tidak mau lagi untuk bermain klarinet. Kemudian SpongeBob dan Patrick datang menemuinya dan mengatakan bahwa ada kesalahan besar dari juri. Kaulah yang sebenarnya menang dan mendapatkan penghargaan ini. SpongeBob juga memberikan klarinetnya supaya tidak berhenti memainkannya. Dari kisah itu, Squidward memohon kepada Poseidon bahwa SpongeBob adalah temannya dan ia tak pantas mati. Lalu Mr. Krab menyusul memberi kesaksian bahwa SpongeBob telah mengubah hidupnya. Ia memberi semangat untuk membuka restoran Krusty Krab. Mr. Krab juga menambahkan bahwa SpongeBob selalu menggunakan hati dalam segala hal, memasak, bersih-bersih, dan menyajikan makanan untuk pelanggan. Krusty Krab menjadi terkenal karena sebagian besar peran itu ada dalam diri SpongeBob. Kemudian mereka menari bersama. Poseidon yang melihatnya juga merasa senang, sampai ia tidak menyadari jika Kiri telah dibawa. Tak lama, Poseidon menyadari dan menyuruh para pengawal untuk menangkap mereka. Di saat mereka lari, Patrick melihat banyak makanan. Setelah itu, kemudian mereka masuk di dalam kostum perang.
dan berperang melawan para pengawal. Tak lama, Squid yang tertinggal di dalam kostum itu terjatuh dari istana. Mereka yang melihat mencoba untuk menolongnya, namun tak tepat sasaran. Akhirnya mereka pun berhasil dikepung oleh para pengawal. Poseidon lalu berkata akan membiarkan mereka pergi jika SpongeBob mengembalikan Gary. SpongeBob terlihat cemas. Tiba-tiba Seks muncul dalam pikirannya. Seks mengatakan bahwa keberanian ada dalam dirimu. Setelah itu, SpongeBob kemudian memberanikan diri untuk menolak memberikan Gary kepada Poseidon. Poseidon yang mendengarnya terlihat marah. SpongeBob kemudian berkata, "Aku yakin kau akan mengerti jika memiliki seorang teman." Lalu Poseidon menjawab bahwa ia memiliki banyak teman, namun sayang tidak ada yang mengakuinya. Ia kemudian menangis. Akhirnya SpongeBob menawarkan diri untuk menjadi temannya. Dan SpongeBob juga berkata bahwa seorang teman tidak menculik siput temannya. Poseidon mengeluh kepada SpongeBob bahwa ia menculik siput itu karena memiliki kerutan di wajahnya. SpongeBob yang mendengarkan kemudian menjawab bahwa penampilan itu tidak penting. Yang terpenting adalah hatinya. Poseidon yang mendengar hal itu lalu merasa bebas dan melepas semua barang palsu yang menempel di tubuhnya. Poseidon kemudian membebaskan semua siput. Gary yang mengetahui itu menyuruh SpongeBob untuk memeliharanya, dan kota Bikini Bottom menjadi tempat perlindungan siput laut. Film pun tamat. Dan begitulah alur cerita film tersebut. Semoga video ulasan alur cerita ini dapat diambil manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.